Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Tetap semangat ya dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Ya, bagus. Nah, sekarang ada yang tahu nggak materi kita pada pagi hari ini? Nggak tahu? Nah, materi kita pada pagi hari ini adalah kelangkaan. Ada yang tahu kelangkaan itu apa? Nggak tahu? Ya sudah, kelangkaan adalah situasi di mana jumlah alat pemuas kebutuhan tidak mencukupi jumlah kebutuhan yang ada, dan untuk mencukupi kebutuhannya diperlukan sebuah pengorbanan. Selanjutnya ada jenis-jenis kelangkaan. Ada yang tahu jenis-jenis kelangkaan ada berapa? Jenis-jenis kelangkaan ada 4. Yang pertama yaitu kelangkaan sumber daya alam atau kelangkaan SDA. Yang kedua, ada kelangkaan sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, ada kelangkaan sumber daya modal. Yang keempat, ada kelangkaan kewirausahaan. Kelangkaan SDA di sini dapat berupa kelangkaan sumber daya alam biotik dan abiotik. Sumber daya alam biotik bisa berupa makhluk hidup yaitu tumbuhan dan hewan. Sedangkan kelangkaan sumber daya abiotik contohnya yaitu tanah, air, udara, dan bahan-bahan tambang. Kemudian, jenis kelangkaan yang selanjutnya adalah kelangkaan sumber daya manusia atau SDM. Kelangkaan sumber daya manusia terdiri dari 2, yaitu kelangkaan kualitas, yaitu kemampuan atau skill dari manusia itu sendiri, dan kelangkaan kuantitas, yaitu jumlah dari sumber daya manusia itu sendiri. Kelangkaan yang ketiga adalah kelangkaan sumber daya modal. Kelangkaan pada sumber daya modal di sini itu sumber daya yang dihasilkan oleh manusia yang digunakan untuk proses produksi. Kelangkaan modal itu sendiri bermuara pada kemauan dan kemampuan manusia itu sendiri. Lalu, jenis kelangkaan yang terakhir adalah kelangkaan kewirausahaan. Kelangkaan kewirausahaan sendiri itu di mana tugas dan fungsinya adalah untuk mengelola dan menggabungkan faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan. Kelangkaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu terbatasnya sumber daya dan alat pemuas kebutuhan yang disediakan oleh alam. Yang selanjutnya adalah keterbatasan produksi atau keterbatasan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam. Faktor yang selanjutnya adalah eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dilakukan oleh manusia sehingga merusak lingkungan sekitar. Faktor selanjutnya adalah pertambahan jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan pertambahan jumlah sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitarnya. Faktor yang selanjutnya adalah peningkatan jumlah penduduk, yaitu bertambahnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan meningkatnya sumber daya alam yang ada. Kemudian ada letak geografis dan bencana alam. Terjadinya kelangkaan harus membuat manusia berpikir bagaimana mencari alternatif pemecahan masalah tersebut. Tujuan dari adanya alternatif pemecahan masalah tersebut adalah agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Pilihan atau alternatif pemecahan masalah tersebut ada 2 macam, yaitu pilihan dalam mengkonsumsi dan pilihan dalam berproduksi. Dalam pilihan konsumsi, setiap individu harus memikirkan cara terbaik untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut bertujuan
yaitu untuk memaksimalkan pendapatan yang akan dinikmati dari hasil sumber daya yang kita miliki. Lalu yang selanjutnya adalah pilihan dalam memproduksi. Dalam hal ini, pemilik perusahaan dalam menjalankan kegiatannya digunakan untuk mencari keuntungan dari sumber daya yang telah mereka olah. Sebuah perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimal jika mereka teliti dalam menentukan berapa jumlah yang dijual, bagaimana kualitasnya, serta jumlah faktor produksi yang akan digunakan, sehingga dapat meminimkan biaya produksi yang dibutuhkan. Sekian penjelasan dari saya. Dari penjelasan saya sebelumnya, ada yang belum dipahami. Jika ada yang belum dipahami, saya persilakan untuk bertanya. Karena tidak ada yang bertanya, jadi saya yang tanya ya. Soalnya tadi kan disuruh bertanya, nggak ada yang tanya, berarti sudah bisa semua. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan jika terjadi kelangkaan? Nah, jawabannya ditulis dalam kertas, nanti dikumpulkan ke depan ya. Sudah dikumpulkan semua? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak? Karena tidak ada yang mau bertanya, saya akan menyimpulkan materi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kelangkaan adalah sebuah situasi di mana jumlah alat pemuas kebutuhan tidak mencukupi untuk kebutuhan yang ada, dan untuk mendapatkannya diperlukan sebuah pengorbanan. Kelangkaan terdiri dari 4 jenis, yaitu kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, kelangkaan sumber daya modal, dan kelangkaan kewirausahaan. Dari keempatnya tersebut memiliki penyebab yang saling berhubungan dan mempunyai alternatif pemecahan yang sama pula. Nah, untuk tugasnya, kalian cari kasus-kasus kelangkaan yang terjadi di kehidupan sehari-hari kalian dan berikan alternatif pemecahan masalahnya. Tugas dikerjakan di portofolio, dikumpulkan besok di meja saya, maksimal sampai jam 11. Jika terlambat, tugas tidak Ibu terima. Demikian pertemuan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.